Orang tua semakin tua bicara suka diulang-ulang, kadang-kadang kita bosan mendengar. Hai guys, jadi hari ini aku mau kajian dan ini udah siap. Panas. Cuacanya hari ini bagus banget, kayaknya bakal bagus sampai sore ya. Temen aku lagi ngonten juga tuh dia buat IG sama ini, dia lagi bikin a day in my life. Gimana mobilnya? Sampai di lokasi sekarang, kita mau jalan masuk. Wow, ramai sekali. Ngantri. Kedua akan membersamai acara kajian sesi pagi ini. A few moments later. Sebelum saya memulai hari ini, berterima kasihlah kepada Allah karena Allah memilih teman-teman semua berada dalam ruangan ini. Doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sehat? Badannya sehat? Ada yang lagi merasa lelah aja, mau istirahat sebentar. Pagi hari ini kita istirahat sebentar, sejam 2 jam istirahat sebentar untuk menenangkan diri supaya setelah itu bisa menatap hidup lebih baik dan menjalankan hidup lebih baik. Hanya kepada Allah kita kembali. Di antara kita ada yang merasa hidupnya saat ini sedang baik-baik saja. Kau tidak sadar bahwa hidupmu yang baik-baik saja adalah bagian dari ujian Allah kepadamu. Siap? Atau kau gunakan untuk taat kepada Allah SWT? Apakah kau gunakan masa mudamu itu, masa lapangmu itu untuk berbuat baik, beramal saleh atau bermaksiat kepada Allah? Jadi jangan terlena dengan mengatakan hidupku nggak diuji seberat teman-temanku, hidupku baik-baik saja. Disitulah letak ujianmu. Nakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyirus sabirin. Allah memujimu dengan ketakutan. Dalam hidup pasti kau harus merasakan yang namanya takut akan apapun. Allah akan mengujimu dengan sedikit kelaparan, kadang-kadang kekurangan harta, kekurangan jiwa, orang yang kau cintai pergi lebih dulu, kekurangan buah-buahan mungkin. Namun Allah katakan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa ujian dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman tahu apa arti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kita mengakui pada Allah, Engkau pemilik segalanya ya Allah. Semuanya milikmu dan akan kembali kepadamu ya Allah. Orang tuaku milikmu, anak-anakku milikmu, suamiku milikmu, harta bendaku, rumahku, kesehatanku, badanku, semuanya milikmu ya Allah. Tidak berhak untuk marah. Kenapa masih marah-marah sampai hari ini? Kalau ada takdir yang kau rasa tidak enak, karena kau tidak memahami kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un yang kau selalu ucapkan itu. Ya Allah, doamu begitu khusyuk, sholatmu begitu luar biasa. Hanya ada kejadian sedikit dalam hidupmu kau marah dan berbalik meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatimu keras seperti batu, kadang-kadang tak mampu lagi menangis. Kau katakan pada Allah, terlalu sakit ya Allah, terlalu sakit. Belum selesai satu ujian, kau datangkan lagi ujian berikutnya. Suka-suka Allah, kau itu hamba. Kau itu hanya hamba. Hamba itu gak berhak mengatakan begitu pada tuannya. Cintaimu dan merindukan tangisanmu, taubatmu untuk kembali kepadanya. Lalu setelah semua kasih sayang Allah, kau masih mengatakan, apa salahku ya Allah? Apa dosaku ya Allah? Dosa saya juga banyak teman-teman semua. Kadang-kadang saya ngisi ceramah, saya sedih di hadapan Allah.
pendosa seperti saya ya Allah. Ribuan orang mau dengerin saya bicara. Kau tahu masing-masing orang banyak. Dan kau jangan marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan apa yang sudah Allah takdirkan kepada dirimu. Kadang-kadang kau marah, kau mengatakan, aku dulu baik ya Allah, aku dulu soleh ya Allah, aku jahat seperti ini ya Allah karena terlalu banyak rasa sakitku ya Allah. Gak bisa kau berkata begitu. Ini terlalu lama jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu banyak hiruk pikuk dunia ini, jadi membuat engkau lupa untuk rehat sejenak bersama dengan Allah, berdua-duaan, bermesra-mesraan dengan Allah. Kau sibuk cari pertolongan kepada orang lain, kau sibuk cari perhatian mungkin dari orang lain, kau lupa ada Allah yang selalu memandangmu setiap saat, yang gak pernah meninggalkanmu. Di antara kita ada yang pernah mabuk-mabukan, di antara kita ada yang pernah membentak orang tuanya, di antara kita ada yang pernah durhaka pada suaminya, di antara kita ada yang jahat pada anaknya, di antara kita ada yang zalim pada orang lain, di antara kita banyak dosa-dosa yang kita lakukan, ya kan? Tapi kita bukan orang jahat, bukan. Hari ini kita mau kembali lagi kepada Allah. Ampun ya Allah, pernah tergelincir. Ampun ya Allah, pernah terjatuh. Ampun ya Allah, pernah lupa. Ampun ya Allah, pernah berbuat maksiat. Aku yang kotor ini sekarang lagi berada di tengah orang-orang soleh. Aku mau jadi orang baik, mau balik lagi kepadamu ya Rob, mau tenang lagi dalam beribadah ya Allah. Makanya aku di sini. Jadi semua di sini orang-orang baik, hanya pernah tergelincir sedikit, dan kita akan kembali lagi insya Allah. Di antara kita ada juga ujiannya dengan orang tua. Setelah kita bahas ujian dengan Allah, dengan orang tua, saya akan sebutkan satu persatu ujian dari teman-teman semua. Mungkin di antara ujian-ujian ini ada yang sama dengan ujianmu. Di antara kita ada yang ujiannya dari orang tua. Teman-teman, sebagian dari kita Allah mengujimu kesedihanmu lewat orang tuamu. Berbuat baik pada orang tua yang baik, hal yang biasa. Berbuat baik pada orang tua yang pernah melukai hati, itu tidak mudah. Jadi hari ini di antara ribuan orang ini, ada yang sedang diuji oleh Allah hubungannya dengan orang tua. Teman-teman, seseorang pernah berkata kepada saya, bagaimana cara berbakti pada orang tua yang saya tidak bisa maafkan perbuatannya. Di masa kecil saya, dia tidak betul-betul mengasuh saya. Lisannya jahat. Dokter berkata, sejak kapan ibumu punya gangguan jiwa seperti ini? Anak ini berkata, sejak aku dilahirkan. Sejak awal ibuku sudah punya gangguan jiwa seperti ini. Singkat cerita, sang dokter berkata, lalu apa yang kau lakukan pada ibumu? Ibumu tidak mengenalmu sama sekali. Lalu kata orang ini, ibuku tidak mengenal aku, tapi Allah tahu bahwa dia adalah ibu yang melahirkanku, dan tugasku adalah berbakti padanya seumur hidupku walau dia tidak mengenalku. Berbakti pada ibunya yang punya gangguan jiwa yang tidak mengenal dia, dia katakan, tugasku adalah berbakti padanya seumur hidupku. Karena dia, aku ada di dunia ini. Tak pernah sekalipun ibunya merawat dia. Ibunya gila. Tak pernah sekalipun ibunya memberikan kasih sayang padanya. Ibunya gila kok. Tapi dia katakan, ibuku tak mengenalku, tapi Allah tahu dia adalah orang yang melahirkanku dan tugasku berbakti padanya seumur hidupku. Untuk teman-teman di sini, mari kita bermuhasabah sedikit tentang posisi kita sebagai seorang anak. Apa yang sudah kau lakukan sejauh ini pada ibumu, pada ayahmu, pada orang tuamu? Orang tuamu yang telah mengajarkanmu bicara, orang tuamu yang pada saat kau kecil mengasuhmu, apa yang kau lakukan sekarang? Kadang-kadang ada di antara kita, teman-teman semua, kita beralih dulu kepada orang tua. Kadang-kadang ada di antara kita yang kau berkata-kata kasar kepada orang tuamu. Allah katakan dalam surah Al-Isra 23, "Fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Jangan kau katakan jangan kau bentak
dia. Jangan kau bentak. Bisa-bisanya lisan yang mereka ajarkan kau bicara, kau bentak mereka. Jangan kau bentak mereka. Ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Mereka mengajarimu bicara satu persatu huruf-huruf alfabet itu. Lalu ketika engkau pandai berbicara, kau bentak mereka. Tak tahu diri. Anak tak tahu diri. Ketika orang tuamu sakit, bahkan kau tidak menemani mereka berobat ke rumah sakit. Bahkan kau tak tahu obat-obatan apa yang mereka minum. Anak tak tahu diri. Saat kau kecil kau diasuh olehnya. Setidaknya kalaupun mereka tak mengasuhmu, kau lahir karena dia. Namun sekarang banyak di antara kita yang tidak punya hubungan baik dengan orang tuanya. Ketahuilah hidupmu susah karena buruknya hubunganmu dengan orang tuamu. Orang tuamu tak lama lagi kok teman-teman semua. Tenang saja, tak lama lagi. Semakin hari semakin tua dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin hari semakin lemah dia. Semakin hari semakin pelupa dia. Tak lama kok untuk kau berbakti kepadanya. Kenapa terlalu sibuk? Hanya sekedar menelpon atau ketika kau baca teksnya, kau tunda untuk membalas. Teman-teman tahu apa yang terjadi pada saya? Saya ceritakan banyak kisah ini di berbagai macam tempat. Saya termasuk orang yang suka menunda-nunda. Saya katakan pada ayah saya, ayah, kita akan sama-sama ke rumah sakit untuk medical check up. Kemudian ayah saya bertanya, kapan Oki? Maaf ya, Oki lagi sibuk. Lagi ada ceramah. Kita tunda minggu depan. Kapan Oki? Nanti ya Pak, tunda lagi ya. Sampai pagi itu saya temukan ayah saya gak bernyawa lagi. Karena serangan jantung di malam hari. Saya yang terlalu sibuk, yang menunda-nunda. Dan jangan itu terjadi pada teman-teman semua. Kalau orang tuamu masih ada sampai hari ini, jangan kau tunda-tunda untuk berbuat baik padanya, beramal soleh kepadanya sebelum dia gak ada. SMS dia, tanya kabarnya, tanya gimana sakitnya, tanya obatnya udah diminum atau belum, tanya apa yang bisa aku lakukan, Ma, Pa, untuk buat mama papa bahagia. Maaf, belum bisa buat bahagia. Gak lama kok, paling cuma berapa tahun. Setelah itu mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi teman-teman yang hari ini masih ada orang tua, Allah masih kasih kesempatan kepada dirimu untuk berbuat baik padanya. Ingat ya, Allah katakan, fala taqulahuma uff. Jangan berkata jangan bentak-bentak. Engkau tidak punya hak untuk membentak-bentak orang tuamu. Orang tua semakin menyebalkan, iya. Orang tua semakin tua semakin mudah tersinggung. Orang tua semakin tua bicara suka diulang-ulang, kadang-kadang kita bosan mendengarnya. Tapi itu gak lama kok. Sebentar aja untuk kau bisa berbakti sisa-sisa usianya. Saya cerita lagi teman-teman semua, supaya teman-teman tahu saat ini kita masih dalam bab orang tua. Ketika ayah saya sudah tiada, kemudian penuh penyesalan pada diri saya katakan, kenapa gak bawa ke rumah sakit secepat mungkin ya? Kenapa saya tunda-tunda ya? Kenapa saya gak nemenin ke rumah sakit ya? Gitu. Banyak penyesalan demi penyesalan, tapi kan apa gak bisa bangkit lagi dari kubur? Allahumma firlah warhamhu. Naik lagi di tingkatan surga berikutnya. Kenapa ya Allah? Kata Allah, sebab anak-anakmu yang meminta ampun untukmu. Jadi anak baik ya. Cukuplah kematian orang tuamu itu menjadi pengingat dan perubahan dalam proses hijrahmu itu. Apakah harus ada kematian-kematian berikutnya untuk menyadarkanmu untuk jadi orang baik? Cukup kematian orang tuamu itu yang membuat perubahan besar dalam dirimu. Kematian kan perpisahan sementara. Kau akan bertemu lagi dengan orang yang kau cintai nanti. Tapi kau pantaskan dirimu dulu supaya kau bisa bertemu dengan orang yang kau cintai.
baru selesai kajian. Iya, ini santan ya. Mirip. Yummy. Sambalnya enak, pedas. Bisa ya? Ininya banyak kali kotoran di hidungnya. Ya. A few moments later.